Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Gunawan, kelas A2 semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin mengerjakan tugas dari Pak Supri selaku dosen saya dengan matkul IMK atau interaksi manusia dengan komputer, yaitu membuat blog rangkuman dengan materi desain dialog. Baik, saya mulai saja. Desain dialog. Pengertian desain dialog secara umum adalah proses komunikasi antara dua atau lebih. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan secara IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Dialog juga mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Sebelum mendesain sebuah dialog, manusia harus memahami bahasa komputer. Adapun bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu lexical, merupakan tingkat yang paling rendah. Bentuk ikon pada layar tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Yang kedua, sintaks, yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Yang ketiga, semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Beberapa karakteristik yang dapat ditemui pada sebuah dialog dengan komputer, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan tertentu. Kedua, beberapa dialog diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, umumnya dialog berikutnya bergantung pada respon dari partisipan. Yang kelima, dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. Keenam, deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaks. Perancangan dialog. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog yaitu 1. Rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Yang ketiga, rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Lalu ada prinsip desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem beberapa bagian yang disebut modul. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat desain dialog yaitu 1. Tak suitable, yaitu enak dilihat mata, jangan terlalu banyak fungsi-fungsi yang bingung. Yang kedua, understandable, yaitu user dapat dengan mudah mengerti bagaimana menggunakan aplikasi. Yang ketiga, navigable, yaitu user dapat dengan mudah mengetahui posisinya. Yang keempat, comfortable to expectation, yaitu aplikasi harus konsisten. Hal yang mendasari desain dialog. Yang mendasari desain dialog diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, agar lebih mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logika program atau semantik. Tiga, apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Yang terakhir, notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Sekian rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.